Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita, serta membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan kita ambil dari pembacaan Alkitab 39 hari bersama kitab 1 Tawari. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-13, maka kita akan membaca kitab 1 Tawari, pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul perenungan kita hari ini, tetaplah dalam aturan ilahi. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-10. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Tahukah saudara bahwa niat baik, tujuan yang mulia tetap perlu dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal ini sangat penting, dan inilah yang sering kali dilupakan. Banyak orang berpikir bahwa cara tidak penting, peraturan bisa dilanggar. Yang terutama adalah mencapai apa yang diinginkan dan berhasil sesuai yang diangankan. Namun melalui renungan hari ini kita akan mendapati pelajaran penting untuk kita perhatikan dalam keseharian kita, baik dalam pekerjaan serta dalam pelayanan gerejawi kita. Pemerintahan Daud tampaknya sudah mapan dan aman. Yerusalem sudah menjadi ibu kota kerajaan. Sedang tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim masih ada di Kiryat Yearim. Minimal sudah lebih dari 40 tahun tabut itu ada di sana, yaitu sejak orang Filistin merampas tabut itu pada waktu peperangan dengan Israel pada zaman Imam Eli. Lalu mereka memulangkan tabut ke Israel dan ditempatkan di rumah Abinadab di atas bukit. Daud dan segenap Israel, para imam, orang Lewi, sepakat untuk mengusung tabut Allah ke Sion. Namun prosesi pemindahan tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Musa. Mungkin sudah terlalu lama hukum Musa tidak lagi dipelajari, atau tidak lagi memikirkan betapa sucinya tabut itu. Atau karena begitu sukacitanya, mereka lupa segalanya, karena terbawa oleh perasaan yang meledak-ledak saat itu. Tidak cukup sukacita yang dimiliki oleh Daud, tidak cukup dengan harapan dan sukacita yang dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka harus tetap mengikuti aturan yang seharusnya. Umat harus mengutamakan kekudusan dan seturut aturan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, niat baik Daud dan juga seluruh bangsa Israel dan orang-orang Lewi adalah sebuah niat yang sangat menyukakan hati Tuhan. Hanya saja sangat disayangkan jika mereka lupa akan keberadaan Allah yang dilambangkan dengan tabut perjanjian itu. Dan apa yang terjadi atas kekeliruannya, atas keteledoran mereka, maka seorang Uza harus mati. Menjadi sebuah peringatan keras bagi kita. Dan sebagai perenungan, kekudusan adalah sesuatu yang mutlak bagi Tuhan dalam melakukan apapun. Karena itu, tetaplah ikut dalam aturannya. Kerjakan seperti apa yang seharusnya. Tidak cukup dengan niat hati, harus dibarengi dengan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sembarangan atau asal-asalan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menghukum orang yang hanya asal-asalan saja. Pelajaran bagi kita adalah jangan hanya memikirkan pencapaian, tetapi perlu mempersiapkan cara secara khusus ketika kita melakukan pelayanan. Hendaknya kita selalu ingat bahwa Tuhan itu kudus. Ia ingin segala sesuatu dilakukan dalam aturan dan hormat akan Dia. Mengiring Tuhan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Mengiring Tuhan kita juga harus ikut dalam aturan. Saat kita melanggar apa yang sudah diaturkan, sebagaimana yang harus kita lakukan, justru di sana Tuhan akan murka. Namun selama hati kita terpaut hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, keinginan itu akan membuat hati kita semakin siap dan waspada bagaimana melakukannya dengan cara yang benar. Penuhilah hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Hanya karena ketika kita penuh dengan firman Tuhan, kita tahu bagaimana caranya harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Niat hati saja tidak cukup, harus ditambahkan dengan cara yang benar di hadapan Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus.
dan tambahkanlah pengetahuan yang benar bagaimana cara melakukannya di hadapan Tuhan kita yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Dia adalah Allah yang kudus, yang punya aturan, dan aturannya diberikan kepada kita. Dan saat kita melakukannya, lihatlah kemuliaannya akan dinyatakan bagi hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Dan bagi saudara yang memiliki persoalan pergumulan sangat pribadi, percayalah, Tuhan masih ada untuk menolong dan menopang hidupmu. Andalkan saja Tuhan. Dia pasti datang menemui engkau dan memberikan engkau jalan keluar. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.